Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jama'atul majlis rahimani wa rahimakumullah. Masih seputar pembahasan tentang enam perkara yang secara bahasa dinamakan ghibah. Akan tetapi karena maslahatnya jelas, manfaatnya jelas, maka enam perkara ini tidak dikategorikan sebagai ghibah yang syar'i menurut pandangan syariat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada poin yang keempat, yang tidak termasuk ghibah walaupun isinya membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Akan tetapi tidak dikategorikan sebagai ghibah yang diharamkan. Ar-rabi', yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum. Mewanti-wanti, memberikan peringatan kepada orang-orang Islam dari satu kejahatan, dari satu fitnah, dan ini termasuk memberikan nasihat. Jadi ketika kita memberikan peringatan kepada orang Islam dari kejelekan seseorang, dari kejahatan seseorang, maka itu tidak terkategori sebagai ghibah, akan tetapi terkategori sebagai nasihat. Ya. Di antara contohnya itu seperti apa yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ya, yaitu jarhul majruhina, ya, jarhul majruhina minar ruwat lil hadisi wasyuhuri, memberikan kritik, ya, membongkar aib dari rawi-rawi yang meriwayatkan sebuah hadis. Ya. Jadi ada yang disebut dengan ilmu rijal, ya. Ilmu jarah. Nah,
Jadi ilmu jarah itu ada, yaitu ilmu membedah, mengungkap kejahatan-kejahatan, keculasan-keculasan, aib dari seorang perawi hadis. Misalnya Imam Bukhari mencari sebuah hadis. Hadis itu didapat, kemudian beliau teliti. Hadis yang beliau dapat ini dari mana? Kemudian orang yang meriwayatkan kepada beliau itu siapa? Begitu seterusnya dilacak sampai kepada Rasulullah. Nah, makanya dipelajari biografinya, Pak. Ya. Biografi itu kalau dalam bahasa Arab disebut tarjamatur rijal. Jadi biografi para perawi-perawi hadis. Ada perbedaan antara at-tarjamah dengan al-manaqib. Ya. Sekilas sama itu. Biasanya orang manaqib. Apa perbedaan antara at-tarjamah dengan al-manaqib? Itu sebenarnya sama, mengungkap sejarah dari seseorang. Perbedaannya terletak kalau tarjamah, maka bisa dipastikan berita itu benar sepenuhnya. Ya. Tarjamatul Imam Al-Bukhari, biografi Imam Al-Bukhari, di mana beliau lahir, siapa kedua orang tuanya, di mana beliau belajar, di mana beliau wafat, seberapa hadis yang beliau hafal, itu bisa dipastikan kebenarannya, bisa dirunut, ya, bisa dicek, ya, kebenarannya itu. Nah, sementara manaqib itu biasanya yang benar hanya 10%, selebihnya itu hoax. Itu manaqib. Ya. Itu perbedaan manaqib dengan tarjamah. Manaqib itu 10% aja benarnya. Siapa namanya, siapa nama orang tuanya, di mana dia lahir, di mana dia menimba ilmu. Selebihnya itu tidak bisa dipercaya. Dia bisa terbang, dia bisa menghidupkan orang mati. Itu biasanya manaqib isinya seperti itu. Maka dipastikan, kalaupun ada benarnya, itu hanya 10%. 90% itu tidak bisa diyakini. Ya. Kalau tarjamah, 100% benar. Tugas imam-imam ahli hadis itu melacak. Nanti ada tuh keputusan akhir, oh si fulan ini itu pendusta. Ya. Karena si fulan ini ada dalam rentetan sanad hadis, maka hadisnya itu ditolak. Karena ada orang yang muttahamun bil kadzib, dituduh berdusta, maka status hadisnya itu turun menjadi hadis, bisa menjadi hadis matruk, ya, hadis yang ditinggalkan, bisa menjadi hadis dhaif, tapi dhaifun jiddan, bahkan tidak menutup kemungkinan sangat jatuh menjadi maudhu'un, palsu. Ya. Karena apa? Karena ditemukan ada perawi yang muttahamun bil kadzib. Nah, ini tugas para peneliti hadis. Nah, peneliti hadis ini memang bertingkat-tingkat juga. Ada yang mutasyaddid, ada yang keras, pian. Nah, saking kerasnya, hadis hasan itu bisa turun menjadi dhaif, saking kerasnya. Ada juga yang mutasahil. Ya, mutasahil. Mutasahil itu tidak terlalu keras. Kayak Imam Hakim itu kan memiliki kitab ngarannya Al-Mustadrak. Mustadrak, kitab apa? Mustadrak Imam Hakim. Nah, Mustadrak itu kan artinya susulan. Ya, susulan. Imam Hakim itu hadis-hadis yang dibuang oleh Imam Bukhari
setelah dilakukan penelitian, itu dipisah mana yang sahih, mana yang hasan, kemudian mana yang dhaif. Nah, hadis-hadis yang diteliti oleh Imam Bukhari itu sudah tidak layak, itu dibuang. Ya. Lalu kemudian Imam Hakim itu mencari yang dibuang tadi. Dilihatnya ulang. Ini masih layak ujar Imam Hakim. Padahal sudah dibuang oleh Imam Bukhari. Itu kada layak diriwayatkan. Ya, dibuang ke tempat sampah, datang Imam Hakim, diambilnya, dicek lagi, oh ini masih layak dipakai. Ini kada layak. Ini layak, ini kada layak. Oh ini bisa saja diterima, bisa direkomendasikan. Ya. Karena apa? Karena Imam Hakim itu termasuk al-mutasahil fi riwayatil hadis, orang yang terlalu menggampangkan di dalam meriwayatkan hadis dan mensahihkan hadis. Makanya para ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan apabila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Hakim, maka sebelum Anda terima hadis itu, teliti dulu, bandingkan dulu dengan hadis yang lain. Bandingkan dulu keterangan dari ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena Imam Hakim ini termasuk ahli hadis yang memiliki sifat terlalu menggampangkan pensahihan hadis. Ya. Begitu juga dengan Al-Imam Ibnu Hibban. Nah, ini termasuk mutasahil fi tashihil hadis, termasuk bermudah-mudah di dalam mensahihkan hadis. Jadi kalau kita menemukan riwayat, ini riwayatnya Ibnu Hibban, jangan dipercaya dulu. Bandingkan dulu dengan keterangan-keterangan dari ulama-ulama hadis yang lain. Begitu juga dengan Imam. Jadi ada yang sangat keras, ya, tapi ada juga yang mutasahil. Ada yang mutawassit, ya, sedang-sedang aja. Ya. Nah, ini gawian ahli hadis. Dan tidak berdosa bagi ahli hadis itu mengatakan si fulan itu orangnya pendusta. Dia umumkan kepada orang-orang, jangan diterima hadisnya karena si fulan itu berdusta. Nah, ini tidak termasuk ghibah, tetapi termasuk dalam bab menasehati orang agar tidak terjebak pada kesalahan dan kekeliruan. Ya. Nah, itu namanya nanti ada al-jarah, ilmu al-jarah wa ta'dil. Ya. Jarah itu mencacatkan, ta'dil itu menganggap baik. Ya. Tapi sudah diteliti dulu. Nah. Ya. Jadi itu bukan termasuk menggibah. Wah, Imam Bukhari menghibah Imam Anu. Nah, itu kada. Ini termasuk nasihat kepada umat agar kita terselamatkan dari kejahatan dan fitnah seputar hadis. Ya. Nah, itu contoh yang pertama dari tahdzirul muslimin minasyarr. Wa minha, kemudian contoh yang lain, idza tasyaraka insanun fi musaharatihi au musyarakatihi au idaihi, ya. Apabila orang itu minta nasihat lawan kita, ya, contohnya apa? Si fulan ini itu hendak lawan beginian, kemudian beginian itu tinggal di parak rumah kita, ini hendak memperistri binian tadi. Dan kebetulan tinggal di dekat rumah kita. Jadi kita tahu sifat bebinian itu. Nah, apabila ada orang datang ke kita, dia katuju lawan bebinian yang ada di samping rumah kita, kemudian bertanya, Pak, menurut pian, bagaimana tentang wanita yang bernama ini yang tinggal di sebelah rumah pian itu? Ya. Kita kan otomatis bertanya, ada apa gerang? Ulun ini Pak jatuh hati lawan ini. Ulun hendak menikahinya. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, agar orang tidak membeli kucing dalam karung, ya, wajib alaika
antal quralahu ma ta'lamuhu minhu. Maka wajib bagi kita untuk menjelaskan sekedar apa yang kita ketahui tentang perempuan itu. Oh, perempuan itu termasuk perempuan yang baik. Dia taat lawan kuitan, ya. Dia rajin membantu kuitan. Apa yang kita ceritakan ini bujur, kita tahu. Sehingga orang itu jadi menikahi orang. Ya. Begitu juga kalau kita tahu orang itu kada baik, kita sambat. Bujur aja pang bebingannya bunga suan. Banyak yang hendak lain pian aja. Cuma orangnya katuju keluar malam. Bila sudah isya itu hilang tuh dari rumah. Mun kada jam 2 malam hanyar bulit. Pahamlah pian? Paham ya? Ingat itu aja, jangan lagi diteruskan. Sebab kalau pian teruskan, gibah hukumnya. Jadi kita memberikan penjelasan sekedar yang dipahami oleh orang yang akan menikahi wanita itu. Nah, jadi kalau orang minta nasihat ke kita, bertanya ke kita, wajib kita jawab sesuai dengan apa yang kita ketahui. Ya. Begitu juga kalau ada seorang bos, ya, menawarkan pekerjaan kepada seseorang, ya, maka kita tahu bahwa orang ini culas, Pak. Orang ini kada jujur. Karena sudah banyak tempat di mana dia bekerja itu pasti diusir, diberhentikan karena orangnya kada baik, akhlaknya kada baik, pendusta, penipu. Maka kita wajib memberitahukan kepada bos tadi tentang orang tersebut apa adanya, supaya si bos ini yang mengharap ada pegawai baru yang rajin itu tidak tertipu dengan orang tersebut. Ini termasuk tahdzirul muslimin, ya, memberikan peringatan kepada orang Islam. Au idaihi, atau dalam persoalan menitipkan barang. Ada orang hendak menitipkan barang lewat satu perusahaan jasa pengantaran barang. Ternyata orang ini kada tahu kalau tempat dia menitip barang itu banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Barangnya rusak misalnya, barangnya hilang. Tapi begitu dituntut, dia selalu bisa berkilah. Ya. Maka boleh kita memberitahukan kepada pemilik perusahaan itu untuk kepada orang yang akan menitip barang di situ untuk mengambil penitipan barang yang lain saja. Nah, itu tidak termasuk ghibah walaupun kita pada saat itu menyambat kejelekan orang. Ini termasuk dalam bab menasehati orang agar orang itu tidak tertipu, agar orang itu tidak menikahi, ya, seperti membeli kucing dalam karung. Nah, itu diantara contoh dari yang keempat. Wa minha idza ra'aita may yashtari 'abdan yu'rab bis-sariqah aw az-zina aw asy-syurbi aw ghairiha fa 'alaika an tubayyin dzalika lil mushtari in lam yakun 'aliman bih. Mun ada orang hendak menukar sesuatu di sebuah warung, di sebuah toko. Ini kita tidak mengambil contoh perbudakan lah, karena budak sekarang kada ada. Ini orang hendak datang ke warung membeli sesuatu. Hendak kemana pian? Tuh hendak ke toko itu ya ada yang dicari. Sini. Jangan di situ. Ya. Orangnya culas kok. Ya. Nah, orangnya culas. Ya. Si Anu sudah ditipu, si Anu sudah ditipu, si Anu sudah ditipu. Nah, kan kita ini menjelekkan orang tuh. Tetapi karena dengan maksud menasehati agar orang itu tidak terzalimi, boleh kita jelaskan. Ya, boleh kita jelaskan. Wa minha idza ra'aita mutafaqqihan
ya, mutafaqqihan yataraddadu ila muqtadi'in aw fasikin ya'khudhu anhu al-ilma wa khifta ay yatadarrar al-mutafaqqih bidzalik fa alayka nasihatuhu bi bayani hali, ya, atau fa alayka nasihatahu bi bayani hali, ya. Boleh dibaca nasihatuhu, boleh dibaca nasihatahu dengan takdir binasihati. Jadi huruf jarnya dihilangkan, diganti dengan mansub. Apabila kita melihat pelajar, penuntut ilmu, bolak-balik ke rumah seorang tuan guru, kita takutnya, kenapa pian di situ? Ulun belajar kitab. Kitab apa? Nah, kitab ini. Dan kita itu kenal, Pak, sifat perangai dari tuan guru itu tadi. Ya. Kita kenal benar. Kenal betul. Sangat-sangat kenal. Ya. Bahwa orang itu adalah orang yang fasik. Ya. Orang itu adalah orang yang fasik, tapi kan dibungkus dengan atribut-atribut kealiman. Jadi seolah-olah dia orang alim. Ya. Kayak wayah ini kan itu dukun, tapi dukun itu dibungkus badannya dengan atribut-atribut orang alim. Jadi masyarakat itu bingung membedakan mana orang alim, mana dukun. Bahkan terkadang penampilan dukun dari segi pakaian kalah dengan orang alim. Orang alimnya kalah tuh lawan dukunnya tadi. Nah, ini kita wajib memberikan peringatan, jangan ke situ. Ya. Jangan ke situ. Untuk apa? Agar orang itu tidak menghabiskan umurnya dengan ilmu yang sia-sia. Cuma kadang-kadang Pak pintar kan guru-guru kayak itu tuh. Jadi ada di satu tempat, orang tidak menyambat tempatnya, cuma Kabupaten HST, Kabupaten Barabai masih, cuma perbatasan. Ya. HST dengan HSS. Banyak Pak ya orang datang berguru di situ, muridnya banyak datang. Nah, menurut informasi, tuan guru ini sebenarnya sudah tamat sembahyang, Pak. Cuma pintarnya guru ini, apabila ada orang datang, kebetulan masuk waktu zuhur, maka dia sholat. Dia memperlihatkan bahwa aku sholat. Sehingga orang yang datang itu kemudian hilang kecurigaannya. Buktinya kami datang, kami lihat beliau sholat. Nah, tapi ketika orang sudah tidak ada, dia tidak sholat. Dan yang dia ajarkan itu sampai makom, tamat sembahyang. Jadi kalau kita tahu, peringatkan, jangan ke situ. Jangan ke situ. Sekali lagi, itu bukan termasuk ghibah, tapi itu termasuk bab memberikan nasihat agar saudara kita, agar orang Islam itu tidak terjebak pada kezaliman tanpa dia sadari. Wa minha ayyakuna lahu walayatun la yaqumu biha ala wajhiha imma bi an la yakuna salihan laha wa imma bi an yakuna fasiqan aw mughaffalan wa nahwa dzalik. Dan di antara contoh yang lain itu, apabila kita mengetahui bahwa pejabat ini orang bekerja di kantor kecamatan, ya, tidak becus di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pertama, karena memang dia tidak memiliki keahlian di situ. Kenapa dia bisa bekerja di situ? Bisa jadi karena pesanan. Kenapa bisa bekerja di situ? Bisa jadi karena lewat belakang. Lalu kerja di situ. Tapi ketika dimintai, ya, orang datang ke camat dimintai tolong uruskan ini karena ini penting. Ada hawa mau urusakan. Bukan ahlinya. Atau orangnya dasar fasik, Pak. Mun kada diberi pelicin, kada diurusakannya.
Kayak apa Ustaz? Kita bikin KTP misalnya, dipersulit, kecuali pakai duit, bayar aja. Ya. Ini bayar intinya sudah bayar lagi. Terpaksa kita karena kita perlu SIM, kita bayar tambahan. Berdosa lah kita. Kalau berdosa, yang berdosa itu yang meminta. 4 mazhab itu sepakat apabila kita punya hak pada sesuatu, kemudian kita tidak bisa mengambil hak kita kecuali dengan cara-cara yang tidak baik, menyogok misalnya, memberi, maka itu tidak termasuk berdosa karena yang kita pertahankan itu adalah hak kita. Pendaftaran pegawai negeri, tentara, polisi itu ada istilah pantohir. Pantohir itu penentuan terakhir, dipanggil. Nah, pian itu bagus saja bang berataan. Nah, cuma pantohirnya penentuan terakhir berapa pian bisa menyiapkan. Mun kurang dari 100 juta, Pak, paksa kami alihkan kepada yang lain. Karena kita sudah lulus PNS, sementara hak menjadi PNS itu ditahan di situ, maka kita bayar 100 juta untuk mempertahankan hak kita sebagai PNS, kita sama sekali tidak berdosa. Itu kesepakatan 4 imam mazhab ada berdosa. Yang berdosa itu yang menyuruh membayar. Ya. Kenapa? Karena itu adalah hak kita. Nah, di kantor-kantor kecamatan, ya, kemudian di kantor-kantor yang mengurusi berkas-berkas, harus sudah seperti itu nah. Kita tuh hendak berbaik, cuma dibikinnya sistem seperti itu, mau kada mau Pak. Terlibat kita. Kalau berdosa. Sambil istighfar, ya Allah ampun. Ya Allah ampun ulun. Ulun hendak berbaik, cuma dasar kayak ini kayak apa? Sistemnya. Maka fayajibu dzikru dzalika liman lahu alaihi walaya amma liyuzilahu wa yuwalli man yasluhu au ya'lam dzalika minhu. Maka kalau kita memiliki keberanian, boleh saja kita laporkan kepada atasannya. Mun kita tahu bahwa alasannya jujur juga. Mun kita tahu alasannya pada bawahan, terus berdiam aja. Ya. Mun kita tahu bahwa di sini ada pengawas umum, ya, kita bisa laporkan. Kalau pengawas umumnya itu juga memiliki integritas yang baik, ya. Nah, boleh orang tadi dipindah atau mungkin dipecat. Otomatis kan kita menyampaikan, ya, hal-hal yang bersifat aib dari orang yang kita laporkan tadi. Oh, orangnya itu baik, pokoknya bila kada memberi, kada diuruskan. Orangnya itu baik. Itu menyebut aib orang. Tetapi karena ini demi maslahat, maka itu tidak mengapa, tidak berdosa. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang tidak termasuk ghibah adalah ayyakuna mujahiran bifiskihi au bid'atihi. Kita memandirakan orang-orang yang sudah terkenal sebagai orang jahat di kampung itu nah. Si fulan ini dikenal pencuri ayam. Mun sidin ada aja di kampung, pasti ada tuh tragedi hilang ayam. Nah, itu sudah diketahui dari ujung ke ujung kampung. Maka ketika jadi pembicaraan, maka itu bukan ghibah. Karena itu sudah diketahui dan menyebar di masyarakat. Kasus ijazah palsu misalnya yang viral, kita umpat di bawah pandir, kada dianggap memfitnah, ya, kada dianggap menggibah, karena itu sudah menjadi pembicaraan umum seluruh rakyat Indonesia. Dulu Soeharto itu, ketika hendak dilengsarkan itu kan, banyak sekali disebutkan kesalahannya, korupsi ini segala macam.
Jadi ada yang protes. Kita tidak boleh membongkar aib orang. Maka dijawab dengan penjelasan seperti ini, bahwa ketika kejahatan orang itu sudah menyebar, sudah diketahui dari kampung ke kampung, sudah diketahui oleh seluruh bangsa dari ujung ke ujung, maka itu bukan lagi ghibah yang disampaikan. Karena memang sudah diketahui. Ya, terkenal sebagai ahli bid'ah. Kita pandirakan di belakang lawan kekawanan. Itu dasar ahli bid'ah. Ya. Itu tidak termasuk ghibah. Ya. Karena sudah menyebar. Nah. Kemudian yang keenam, yang tidak termasuk ghibah itu adalah at-ta'rif. Ya. Apa itu at-ta'rif? Memberikan ta'yin dengan sifat-sifat tertentu yang dimiliki seseorang. Kita mencari kawan kita, Pak, yang sekampung, ya, ke Barabai. Nah, sekampung di Alabiu, lawas kada bertemuan. Kita cari ke Barabai. Ternyata menurut informasi, ya, dia tinggal di komplek. Tinggal di komplek. Kita datangi kompleknya. Kita bertakun lawan orang di situ. Pak, kenalah pian lawan Udin. Udin yang mana ya? Syarifuddin. Amun Syarifuddin di sini, Pak, di komplek ini ada 10 orang Syarifuddin. Ya. Syarifuddin dari Alabiu. Ya. Mungkin kada salah ada 2 yang dari Alabiu itu ya. Jadi semakin kita jelaskan kada paham dia orang, karena memang banyak yang bernama Syarifuddin. Maka kita sebutkan sifatnya yang menjadi penentu. Ya, Udin siapa? Mengatakan orang sumbing itu termasuk ghibah yang berdosa. Kalau bukan dalam konteks at-ta'yin. Nah, kita ini kan dalam konteks at-ta'yin, artinya memberikan penjelasan yang ulun cari ini Udin sumbing, sehingga orang yang ditakuni itu mengerti, oh ya, di situ rumahnya. Maka yang seperti ini tidak termasuk ghibah. Ya. Nah, ini 6 perkara ini, Pak. Ya. 6 perkara ini apabila kita melakukan salah satunya karena memang ada hajat di situ, karena memang ada kemaslahatan di situ, karena memang ada keperluan di situ, maka itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Nah, jadi 6 aja, Pak. Nah, selebihnya itu haram semua. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana seandainya kita ini terlanjur menggibah? Ya. Nah, apa kafaratnya? Ya. Kan tidak hanya cukup dengan meminta ampun kepada Allah. Ya. Tidak hanya cukup meminta ampun kepada Allah. Memang ada riwayat yang mengatakan apabila kita habis menggibah, nah cuma ulun kada mengajari ya, ada solusi gasan yang penggibah itu kada. Jadi ketika kita terlanjur menggibah orang, maka hendaklah kita berdoa, Allahumma gfirli walahu. Kalau ini laki-laki. Kalau yang kita gibah beginian, Allahumma gfirli walaha. Siapa kita membaca? Sampai kita menyadari bahwa ucapan istighfar kita gasan si fulan itu sudah cukup mengganti gibah yang kita lakukan. Jadi kalau kita merasa belum seimbang, maka terus menerus mintakan ampun. Allahumma gfirli walahu. Allahumma gfirli walahu. Allahumma gfirli walahu. Ya? Nah, di samping itu datangnya orangnya minta maaf karena ini terkait dengan hak adami. Ya? Terkecuali kalau misalnya diperkirakan apabila kita datang meminta maaf, akibat buruknya lebih besar, maka lebih baik tidak usah datang. Ya, lebih baik tidak usah datang karena bisa berefek kepada yang lebih membahayakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kajian kita sempurna, 6 persoalan dibahas, kemudian waktunya juga
sampai. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.